Ya, Maaf, suara saya nggak ini ya rada kurang kurang fit nih. Bapak, Ya, Bapak, ya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum memulai seperti biasa kita bersaat teduh sebentar. Selain saya bisa di mute semua mikrofon ininya. Jadi kita bernyanyinya tidak dalam posisi mic menyala. Baik, kita akan memulai kebaktian pada malam hari ini dengan membukanya dari pujian dari Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Kita akan berbahasan dalam fotum dan salam. Ibadah malam ini berlangsung semata-mata atas dasar karya Allah, Sang Empunya hidup dan pelayanan jemaat. Damai sejahtera Allah beserta kita semua. Kita akan meresponnya menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat yang Teduh.
akan mendengarkan pemberitaan firman yang akan dibawakan Pendeta Erik. Silakan Pak. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dimanapun kami ada, kami percaya Tuhan satukan hati kami. Dengan alat dan juga dengan teknologi Zoom ini, kami boleh tetap bersekutu. Kami boleh tetap bersama-sama hadir di hadapan Tuhan. Karena firman-Mu itulah juga yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Firman-Mu itulah nafas hidup kami. Firman-Mu itulah yang menjadi pengharapan bagi kami. Karena itu Bapa di dalam sorga, hanya ke dalam tangan-Mu sungguh kami mau berserah di saat ini, agar firman yang didengar boleh sungguh-sungguh kami renungkan dalam hidup. Dan kiranya Tuhan juga yang menolong hamba-Mu untuk dapat melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ke 22. Lembaga Alkitab di sini memberikan judul Menderita dengan Sabar. Begini katanya. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika ada 2 orang anak muda, ya, ketika dia berjalan di sebuah trotoar kota, dia melihat ada seorang nenek tua. Dia memungut kulit pisang yang jatuh di trotoar, lalu memegangnya sampai si nenek tua itu menemukan tempat sampah. Lalu kemudian anak-anak muda ini berpikir, untuk apa nenek tua itu lalu kemudian mengambil kulit pisang itu? Untuk apa nenek tua itu menyusahkan diri
lalu kemudian mengambil kulit pisang lalu membuangnya ke tempat sampah. Toh orang pun juga tahu kalau itu adalah kulit pisang. Untuk apa? Saudara yang kekasih, bagi nenek ini, maka yang dia ambil bukan sekedar apa yang terjadi dan dilihat, yaitu sebuah kulit pisang. Tetapi bagi nenek ini dia melihat ada bahaya. Kulit pisang ini pun juga meskipun dia terletak di sebuah trotoar kota, tetapi itu mengandung bahaya yang sangat besar. Bagaimana kalau itu terinjak orang lalu orang terpleset? Bagaimana kalau itu terinjak orang lalu kemudian orang menjadi jatuh? Lalu kemudian kalau jatuh lalu patah tulangnya. Lalu kalau jatuh lalu kemudian menjadi sakit dan menimbulkan kesusahan bagi orang. Banyak. Karena itu bagi nenek ini dia mengambil kulit pisang dan lalu kemudian membuangnya ke tempat sampah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak perbuatan-perbuatan sederhana yang harus kita lakukan sebagai bagian dari tanggung jawab kehidupan kita. Tanggung jawab kehidupan kita sebagai orang beriman. Tanggung jawab kehidupan kita sebagai bagian dari masyarakat. Tanggung jawab kehidupan kita sebagai bagian dari keluarga. Dan bahkan tanggung jawab kehidupan kita sebagai bagian dari tugas dan pekerjaan. Ataupun juga tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri dan sebagai warga gereja. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Maka yang semua tanggung jawab itu hanya mungkin kita rasakan dan kita pikul ketika kita pun juga dengan sungguh-sungguh memiliki hati yang baik. Sungguh-sungguh berawal dari hati. Hati yang baik akan memikul, akan mampu memikul tanggung jawab yang baik. Karena firman Tuhan mengatakan mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu baik, maka baik pula lah seluruh tubuhmu. Tapi kalau matamu gelap, maka gelap adalah kegelapan ini. Karena itu saudara, apa yang dimaksud dengan mata hati? Mata hati itu adalah hati setiap kita. Karena itu saudara, dalam bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, ayat yang ke-15 mengatakan bahwa Petrus menasehati jemaatnya, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kudus, kalau kita semalam dalam KRT, kita sudah belajar bagaimana kita hidup di dalam pengakuan. Bahwa hidup kita di dalam pengakuan akan Yesus sebagai Tuhan. Kita mengakui Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Kita mengakui bahwa Yesus juga adalah Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi Juru Selamat kita. Tetapi dalam pengakuan itu pun juga maka biarlah pengakuan itu kita kuduskan, kita teguhkan. Dan pengakuan itu pun juga kita mantapkan, kita hayati benar di dalam hati kita. Karena itu saudara, supaya pengakuan itu tidak hanya sebatas ungkapan kata. Supaya pengakuan ini itu pun juga tidak hanya sebuah rangkaian kata-kata seperti pengakuan iman, sebuah rangkaian hafalan. Tetapi yang paling utama bahwa ketika kita mengaku Yesus Tuhan, maka Yesus Kristus itu kita kuduskan sebagai Tuhan di dalam hati kita. Dan ketika kita menguduskan di dalam hati kita, dan ketika kita pun juga boleh dengan sungguh-sungguh kita pun juga menghayati iman kita, maka kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab iman. Yaitu saudara, tanggung jawab iman itu yang pertama adalah, dalam bagian ini konteksnya adalah ketika kita harus menyatakan kehidupan di dalam kebaikan Tuhan. Ya, di mana kehidupan kita ini, saudara, tantangan hidup yang terbesar bagi orang-orang Kristen adalah menyatakan kasih dan kebaikan. Tetapi saudara, orang seringkali ada bertanya begini, Pak, ada banyak orang-orang baik dalam dunia ini, tapi masih terus difitnah.
Ada banyak orang-orang sudah bekerja dengan baik, tapi terus dihinakan, terus dinyinyirin orang. Ada banyak orang pun juga sudah melakukan kebaikan-kebaikan dan bekerja dengan baik. Dia jujur, tetapi orang pun juga terus menghinakan dan menyudutkan dia. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka melalui firman Tuhan kita ini, itulah ciri sebenarnya, ciri hidup orang beragama. Ciri hidup nilai-nilai Kristiani. Ciri hidup nilai Kristiani itu dia tetap melakukan kebaikan. Meskipun di tengah-tengah hinaan dan fitnah. Dia tetap melakukan kebaikan sebagaimana kasih adanya. Meskipun dia pun juga di tengah-tengah ancaman dan di tengah-tengah dunia yang jahat. Meskipun di tengah-tengah dunia yang begitu jahat. Dia tetap harus melakukan segala yang baik. Itu pertanggungjawaban iman. Bahwa iman kita Kristus Yesus yang kita akui, yang kita teguhkan di dalam hati kita, maka dengan sungguh-sungguh kita pun juga ekspresikan, manifestasikan, kita nyatakan di dalam hidup kita. Karena itulah saudara, ketika Petrus mengatakan, dan siap sedialah segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Yang kedua, saudara, kenapa orang akan meminta pertanggungan jawab? Karena orang akan kemudian menilai. Pernah Bapak Ibu mungkin mendengar, ya ada orang mengatakan, kok orang Kristen begitu sikapnya? Atau mungkin ada orang mengatakan, kok pendeta begitu sikapnya? Kok majelis begitu sikapnya? Kok orang Kristen begitu sikapnya? Saudara, ini dari zaman dulu, dari zamannya gereja, kumpulan gereja pertama, maka orang selalu mengatakan bahwa kekristenan ini selalu terkait dengan kebaikan. Selalu kekristenan ini berkaitan dengan kasih. Kan omongannya juga kasih, kasihlah Tuhan, kasih sesama seperti diri sendiri. Dan kehidupannya orang Kristen ini selalu berkaitan dengan kejujuran. Berkaitan dengan kebaikan, dengan kebenaran. Jadi kalau ada hal yang kemudian tidak baik, ada kemudian hal yang tidak benar, maka orang akan mengatakan, kok begitu? Kok begitu sikapnya? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal itulah yang kemudian yang menjadi bagian pertanggungjawaban kita. Kita harus mampu bertanggung jawab dengan hidup kita. Karena itu kita pun juga ketika orang mengatakan kenapa begitu? Kok orang Kristen kok begitu hidupnya? Nah itu berarti kita dituntut untuk menyatakan kehidupan di dalam tanggung jawab kita. Kehidupan tanggung jawab iman kita. Yang ketiga, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Maka kita pun juga menyatakan kasih pertanggungjawaban hidup itu adalah menjadi bagian dari sebuah kesaksian hidup. Jadi kesaksian hidup itu karena pada waktunya tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban pertanggungan jawab dari kamu. Tiap-tiap orang akan meminta pertanggungan jawab dari kamu. Itu berarti bahwa pertanggungan jawab kita dalam iman adalah menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Sebuah kesaksian yang bisa dinyatakan kepada dunia. Sebuah kesaksian yang membuat sebuah realitas kehidupan yang baik. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, kita belajar bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen harus menyatakan atau hidup yang bertanggung jawab di dalam iman. Hidup yang dinyatakan pertanggungjawaban kita di dalam keseharian kita. Firman Tuhan ini memang menjadi sebuah tantangan yang begitu berat bagi setiap kita. Bahwa pengakuan kita tentang Yesus Kristus adalah Yesus Tuhan tidak hanya sebatas sebuah realitas kata, tetapi juga menjadi sebuah tantangan yang begitu berat.
di mana kita harus menghadirkan kasih kebersamaan, ya, dan lemah lembut dan sikap hormat, di mana kita pun juga menyatakan pertanggungjawaban iman kita di dalam persekutuan dan sesama kita. Amin. Langsung doa syafaat. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Betapa lemah dan betapa rapuhnya kami ini. Betapa kami pun juga seringkali melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Kami pun juga seringkali melakukan hal-hal yang kurang baik di mata Tuhan. Tetapi melalui firman-Mu pada saat ini Tuhan, di dalam kelemahan kami, berikan kami kekuatan, kemampuan, dan roh yang menyertai kami. Agar roh itulah yang mampu membuat kami bertanggung jawab dalam iman kami. Kami mampu bertanggung jawab dalam pengakuan kami. Kami mampu menguduskan Kristus dalam hati kami sehingga kami mampu menyatakan tanggung jawab iman kami di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang menolong kehadiran kami di tengah-tengah keluarga, agar keluarga kami boleh menjadi keluarga yang sukacita, bahagia, dan kami boleh hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan jugalah yang menolong kami ketika kami ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan, ataupun juga di tengah-tengah kumpulan di mana kami ada. Kami boleh tetap menjadi terang, kami boleh tetap menyatakan kasih dan kebaikan bagi sesama kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami, berikan kami kekuatan dan kesehatan selalu, dan biarlah Tuhan Allah Bapa dengan kekuatan kami boleh berkarya bagi sesama kami. Kiranya Tuhan menjamah Ibu Aminah Bayiin, pulihkan kesehatan dia, berikan dia kekuatan yang mengembalikan kesehatannya sehingga dia boleh kembali beraktivitas. Tuhan tolong kami pun juga agar dalam segala hal, dalam segala perkara, kami pun juga merasakan tangan Tuhan yang menuntun, agar di tengah-tengah segala pergumulan, di tengah-tengah segala masalah, dan di tengah-tengah segala problem yang harus kami hadapi, kami mampu melewatinya dengan baik. Kami dengan sungguh-sungguh mampu hidup di hadapan Tuhan di dalam sukacita dan menghadirkan damai dan sejahtera di tengah-tengah kami berada. Kami selalu berdoa Tuhan untuk orang tua kami, mereka yang lanjut usia, mereka yang janda, yang duda, yatim, dan piatu. Kiranya Tuhan boleh selalu sertai dan Tuhan boleh selalu pimpin, agar mereka pun juga boleh selalu merasakan pendampingan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pimpinan Tuhan di tengah-tengah keseharian mereka. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa, segala kebaikan-kebaikan Tuhan boleh kami rasakan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan juga kebersamaan kami sebagai warga jemaat. Tuhan tolong anak-anak kami yang sebentar akan memasuki masa ulangan atau masa ujian bagi kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Kiranya Tuhan juga yang menolong anak-anak kami ketika mereka memasuki perguruan tinggi. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa, Engkaulah yang menjadi gembala agung kami. Engkau yang menuntun anak-anak kami ke tempat pendidikan yang baik. Sehingga mereka boleh dengan sungguh-sungguh mereka menjadi anak-anak yang sungguh memuliakan nama Tuhan dalam hidup mereka saat ini dan masa depan mereka. Kiranya Tuhan juga yang menolong GKP Cakung yang diberkati agar kami boleh selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan juga yang menolong kehidupan masyarakat dan bangsa kami, sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh hidup damai dan sejahtera di dalamnya. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus sungguh kami berdoa. Amin. Ini saatnya sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita akan memberikan persembahan dengan mengingat firman-Nya dari Roma 12 ayat 1 yang demikian sabdanya. Karena itu saudara-saudara
Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat diberikan di amplop dan diserahkan di gereja atau melalui transfer ke rekening BCA atas nama Ibu Margareta D. Semua dengan nomor 633027086. Kita akan merespon persembahan yang kita lakukan ini. Bersama kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyak. Mari bersama kita berdoa dalam doa persembahan. Kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami di saat ini. Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur berkat persembahan ini. Berkatilah persembahan ini Tuhan, besar ataupun kecil persembahan yang kami berikan, kiranya bisa berguna untuk pelebaran kerajaan surgamu di muka bumi ini. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan menutup kebaktian kita pada malam hari ini dengan bersama kita menyanyikan kembali Kidung Jemaat 369A, Ya Yesusku Berjanji.
untuk berkatnya Pak Pendeta, silakan. Ya, baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, saat kita kembali kepada aktivitas kita dan saatnya kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kebaktian selesai. Terima kasih untuk Bu Esther dan Bung Abdi yang musiknya, tapi beliau ternyata enggak. Oh, Bung Abdi di rumah? Bung Abdi main musik di rumah? Enggak, Pak, direkam. Oh, direkam. Keren punya dong. Sudah direkam dulu. Terima kasih sudah hadir. Kita buka semua yuk, kita foto seperti biasa. Foto dulu. Foto. Kak Dian, Bapak Kastoyo, Ibu Mamesa. Foto dulu. Dari. Halo, Bu Mamesa. Iya. Foto dulu. Bung Reni kasih aba-aba. Mana belum? Jangan lupa rollnya dibuka dulu. Ayo, Bu Mamesa bisa dibuka ininya, videonya. Yang stop videonya. Iya, Dek. Siap. Asik kelihatan Omah. Kayan mana Kayan? Belum ya? Kayanti. Udah. Oh, belum ya? Udah. Asik. Oke, sip. Yuk kita smile. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Keren. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wah, Randi coba ke semuanya. Monggo. Sampai jumpa hari Minggu. Terima kasih. Oke, monggo sama-sama.